Untuk mengatasi stres, salah satu jalan keluar yang sering dilakukan orang-orang adalah konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol membantu tubuh kita menjadi rileks dan lupa sementara akan masalah yang sedang dihadapi. Bahkan secara medis, alkohol termasuk zat depresan. Artinya, alkohol memperlambat pengiriman signal antara tubuh dan otak. Tetapi di balik semua itu, konsumsi alkohol yang berlebihan tidak baik untuk tubuh dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sebenarnya, apa itu alkohol dan bagaimana proses metabolisme alkohol di dalam tubuh kita? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie, Rick Hemanser. Hari ini kita akan membahas tentang efek konsumsi alkohol terhadap tubuh. Pada dasarnya, alkohol merupakan senyawa etanol yang memiliki struktur berikut. Karena ukuran molekulnya yang kecil, alkohol dapat mencapai otak dalam waktu yang singkat. Nutrisi pada makanan umumnya mulai diserap di usus 12 jari. Sedangkan etanol, karena ukuran molekulnya yang kecil, dapat masuk ke tubuh melalui dinding lambung secara difusi. Setelah melewati dinding lambung, alkohol akan diproses di hati. Jika jumlah alkohol tidak banyak, maka semua alkohol yang dikonsumsi akan diproses di hati dan tidak memberikan efek buruk pada tubuh. Tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak secara cepat, tidak semua alkohol akan sempat diproses di hati. Akibatnya, alkohol yang tidak terproses akan menyebar ke seluruh tubuh dan otak melalui sistem peredaran darah. Nah, di dalam hati, alkohol mengalami reaksi oksidasi menghasilkan asam asetat. Proses ini memerlukan 2 molekul NAD+ untuk setiap molekul alkohol. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak dapat mengurangi jumlah senyawa NAD+ di dalam tubuh. Padahal, senyawa NAD+ ini juga diperlukan di berbagai reaksi penting dalam tubuh. Misalnya dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi, dan reaksi gluconeogenesis untuk pembentukan gula. Akibat terhambatnya siklus Krebs, tubuh akan mengkompensasi dengan memproduksi asam lemak. Dalam jumlah yang banyak, asam lemak ini dapat menyebabkan fatty liver atau lemak di hati. Jika fatty liver terus mengalami penumpukan di hati, maka proses pendistribusian nutrisi dan oksigen ke sel-sel di hati akan terhambat dan menyebabkan hati mulai mengalami kemunduran. Jika hal ini terus berlanjut, maka timbul luka pada hati yang disebut sebagai tahap fibrosis. Hingga tahap ini, kondisi hati masih dapat diperbaiki dengan menghentikan konsumsi alkohol. Tetapi jika konsumsi alkohol tidak dihentikan, maka hati akan benar-benar rusak dan masuk ke tahap sirosis. Pada tahap ini, sel-sel hati sudah mengeras dan berubah warnanya menjadi jingga serta kehilangan fungsinya. Sedangkan terhambatnya pembentukan glukosa menyebabkan terjadinya penumpukan berbagai zat. Salah satunya adalah laktat. Keberadaan laktat dalam konsentrasi tinggi di darah menyebabkan ginjal tidak dapat membuang asam urat dengan baik, sehingga menyebabkan penyakit asam urat pada persendian. Konsumsi alkohol juga menghambat produksi hormon antidiuretik yang berfungsi untuk menghambat pengeluaran urin. Akibatnya, konsumsi alkohol yang berlebihan menyebabkan jumlah air yang dikeluarkan tubuh melalui urin bertambah. Selain menyebabkan dehidrasi, air juga membawa mineral-mineral penting seperti zat kalium, magnesium, kalsium, dan zinc. Yang penting untuk menjaga keseimbangan kadar air tubuh, penting untuk sistem saraf dan otot, serta untuk sistem koordinasi tubuh. Oleh karena itu, setelah konsumsi alkohol yang berlebihan, seseorang akan bangun keesokan harinya dengan kepala pusing, badan kesakitan, dan mual, yang biasa kita sebut sebagai hangover. Tidak berhenti di sana, konsumsi alkohol yang berlebihan juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, menyebabkan pengeroposan pada tulang, merusak sistem saraf dan otak, merusak fungsi penglihatan, mengganggu penyerapan nutrisi yang dapat menyebabkan malnutrisi, meningkatkan resiko kanker mulut, faring, esofagus, laring, usus besar, payudara, dan pankreas. Dan pada ibu hamil, dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami fetal alcohol syndrome. Ciri-cirinya antara lain, ukuran kepala yang kecil, memiliki masalah mental, dan memiliki masalah dalam koordinasi otot. Tapi sebenarnya, berapa banyak alkohol baru dapat kita kategorikan sebagai berlebihan? Di negara Amerika Serikat, jumlah etanol dalam satu standar minuman adalah 14 gram. Jadi pada bir dengan 5% alkohol, jumlah standarnya adalah 360 mili. Pada wine dengan 12% alkohol, jumlah standarnya adalah 150 mili.
Dan pada minuman seperti whisky, gin, rum, vodka, tequila, dan lain-lain yang memiliki kadar alkohol lebih tinggi, jumlah standarnya adalah 45 mili. Konsumsi alkohol yang normal adalah 1 standar minuman untuk perempuan dan 2 standar minuman untuk laki-laki tiap harinya. Nah, jika demikian, bagaimana dengan konsumsi alkohol dalam kadar normal? Ternyata konsumsi alkohol dalam kadar normal memiliki berbagai manfaat untuk tubuh, antara lain meningkatkan jumlah kolesterol baik, yaitu HDL, dan menurunkan jumlah kolesterol jahat, yaitu LDL dalam darah. Selain itu, juga menurunkan tekanan darah dan menurunkan resiko penyakit diabetes. Tetapi konsumsi alkohol dalam kadar normal tetap meningkatkan resiko penyakit kanker mulut, faring, dan esofagus. Jadi kesimpulannya, konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka waktu yang panjang memiliki banyak sekali resiko kesehatan bagi tubuh kita. Jika itu terjadi pada kalian, hentikan atau kurangi konsumsi alkohol sebelum terjadi kerusakan permanen pada berbagai organ tubuh. Misalnya, hati, jantung, dan otak. Sedangkan konsumsi alkohol dalam kadar normal memiliki berbagai manfaat bagi tubuh, tapi tetap terjadi peningkatan resiko pada berbagai kanker. Sekian video hari ini. Saya harap video hari ini memberikan kita semua ilmu baru tentang efek alkohol bagi tubuh. Share video ini juga pada teman-teman kalian yang memerlukan informasi ini. Like video ini jika kalian suka, dan klik subscribe button di bawah untuk mendukung channel ini. And see you in the next video.